Up, up. Ah, ya. Ada ngepek kita. Ada irigasi di sini, ada ini ya. Itu ya. Hah? Oh, harusnya ke sini kayaknya. Saya sudah beberapa kali ke Nusa Kambangan, dan bagi saya Nusa Kambangan memiliki pesona alam yang sangat luar biasa. Berdasarkan data dari berbagai hasil riset dari berbagai lembaga, itu menunjukkan bahwa Nusa Kambangan dan Segara Anakan memiliki fungsi ekologi yang sangat luar biasa. Segara Anakan merupakan barrier yang mencegah masuknya manusia ke kawasan Nusa Kambangan, sehingga pulau yang luasnya mencapai 12.106,43 hektar ini menjadi salah satu warisan terakhir ekosistem hutan pantai dan hutan tropis dataran rendah yang ada di Pulau Jawa. Itu 6 hektar. 6 hektar ya. Tapi selain yang 6 hektar luas banget yang sudah ditanam masing-masing, nanti kalau jalan udah bisa lewat di pinggir jalan. Arboretum ya. Bisa buat arboretum. Banyak ini apa namanya? Bugera ya. Banyak. Itu ya Lindrika, Bugera. Ini apa? Mas Teguh, kabelnya tadi. Di sini apa namanya? Asiknya di sini. Saya kira penting bagi kita untuk sama-sama bersepakat untuk melakukan satu upaya perubahan bagi penyelamatan Nusa Kambangan dan Segara Anakan. Berbagai hasil riset menunjukkan hari ini terjadi sebuah perubahan yang luar biasa. Terjadi perubahan bentang alam yang berdampak terhadap hilangnya perubahan ekosistem dan juga mengganggu terhadap keseimbangan alam. Berbagai perubahan terjadi juga berpengaruh terhadap nilai-nilai sosial, ekonomi dan ekologi bagi kehidupan masyarakat, terutama masyarakat yang berada di kawasan pesisir di Nusa Kambangan seperti di daerah Kampung Laut, kemudian Ujung Alang. Itu menjadi daerah yang terkena dampak. Nah, salah satu yang menjadi persoalan hari ini, kita lihat bahwa dulu masyarakat Kampung Laut itu memiliki pekerjaan sebagai nelayan. Nah, mereka tidak kesulitan untuk mencari kehidupan di sana karena lautnya masih bagus, kemudian juga tidak terkena sedimentasi, masih banyak ikan sehingga Segara Anakan bisa menjadi sumber kehidupan. Tapi hari ini telah terjadi perubahan yang luar biasa. Segara Anakan juga mengalami sedimentasi atau pelumpuran yang luar biasa dari Sungai Citandoy dan anak-anak sungai yang lainnya, sehingga kemudian berdampak terhadap bentang alam. Sungai menjadi dangkal sehingga masyarakat Kampung Laut khususnya juga kesulitan untuk mencari ikan. Nah, saya kira ini harus menjadi perhatian serius dari kita semua. Nusa Kambangan dan Segara Anakan ini adalah mempunyai fungsi yang sangat-sangat strategis dari sisi ekonomi. Di bidang kontribusi di bidang perikanan itu per tahunnya 8,3 juta dolar atau 76 miliar per tahun. Kemudian dari sisi pertanian itu dia sebagai drainase untuk wilayah Cilacap, sawah seluas 22.000 hektar, sedangkan daerah wilayah Ciamis itu sawah sebagai drainase sawah 10.500 hektar.
Ini nanti bisa dihitung ekonominya. Kemudian dari sisi pariwisata, ini yang belum tergali, yang menurut saya potensinya sangat luar biasa. Kemudian dari sisi lingkungan, bahwa Segara Anakan ini sebagai daerah asuhan, daerah pemijahan dari ikan-ikan, kemudian sebagai tumbuhnya mangrove-mangrove yang menurut ahli-ahli dari Jerman maupun dari Perancis itu bahwa di Segara Anakan ini ada 28 jenis spesies mangrove dari 52 spesies yang ada di dunia. Makanya sangat penting sekali dari sisi lingkungan. Kemudian di Nusa Kambangan ini di sana adalah sebagai hutan tropis yang masih tersisa di Indonesia, yang paling lengkap di Pulau Jawa. Ya, walaupun luasnya barangkali hanya 1/4000 kali Jawa, seperti Pulau Jawa, tetapi dia mewakili 10% hutan-hutan tropis yang ada di Pulau Jawa. Dan di sana di Nusa Kambangan itu ada banyak sekali beberapa tumbuhan yang tidak tumbuh di luar Nusa Kambangan. Contohnya sindur, kemudian mersawa dan pahlahlar. Bahkan di sana ada tumbuhan yang kalau di luar Nusa Kambangan itu letaknya harus berjauhan karena perbedaan geografis. Di Nusa Kambangan itu bisa tumbuh berdekatan. Mengapa bisa demikian? Karena Nusa Kambangan itu terbentuk oleh dua macam batuan vulkanik dan batuan kapur. Batuan vulkanik itu ada di daerah selatan, batuan kapur ada di sebelah utara. Nah, sehingga di sana ada tumbuh-tumbuhan yang hanya bisa tumbuh di daratan kapur dan hanya bisa tumbuh di daratan vulkanik, bisa berdekatan. Nah, ini di luar Nusa Kambangan tidak ada itu. Kemudian juga ada tanaman yang namanya Wijaya Kusuma. Kemudian dari sisi sosial, khusus di Segara Anakan ini sebetulnya mestinya harus betul-betul dibatasi, karena itu akan menimbulkan konflik sosial yang sangat tinggi. Sehingga di samping itu akan juga mengganggu fungsi konservasi. Sehingga menurut kami Nusa Kambangan dan Segara Anakan ini untuk si sosialnya itu harus dibatasi, karena kalau tidak dibatasi akan menimbulkan konflik sosial yang akan berbahaya bagi keberadaan Nusa Kambangan dan Segara Anakan dari sisi fungsi konservasi dan lingkungan dan ekonominya. Ini masih dalam kawasan Nusa Kambangan, Pulau Nusa Kambangan, tapi ini sudah juga dimanfaatkan oleh masyarakat Kampung Laut dan sekitarnya untuk kehidupan, sumber-sumber kehidupan. Saya lihat sudah ada pohon-pohon alba yang ditanam. Tetapi ke depan saya kira harus ada pergantian komoditi, karena dikhawatirkan ini tebangnya nanti tebang habis. Ketika pohon itu tumbuh, susah ditebang habis. Artinya fungsi-fungsi konservasinya itu akan hilang, dan itu akan berdampak terutama untuk penyediaan air tawar. Nah, saya kira menjadi penting bagi warga masyarakat di sini tentang pentingnya pohon bagi sumber kehidupan, terutama untuk penyediaan air tanah. Nah, harusnya memang diganti oleh komoditas yang jangka panjang, misalnya juga salah satunya dengan karet. Saya kira karet bisa bagus, pohonnya tetap tegak, dan getahnya bisa disadap dan bisa dipakai untuk menggerakkan ekonomi masyarakat. Bu, siang Bu, lagi apa Bu? Lagi ini jemur. Padi. Bu, kalau orang ini kampung apa namanya? Kampung Laut. Kampung Laut. Kalau orang Kampung Laut, air minumnya dari mana Bu? Dari gunung. Dari gunung ya? Iya. Dari gunung Nusa Kambangan. Iya, dari gunung. Itu pakai apa Bu? Pakai selang atau pakai apa? Pakai selang. Sejak kapan tuh Bu? Kan berapa ya? Saya kan belum lama di sini Pak. Tapi sekarang nih pemenuhan air minum, sama air untuk mandi-mandi? Iya, dari gunung. Itu dari gunung. Oh, dari gunung ya. Jadi makanya kalau gunungnya tidak boleh ditebang Bu ya. Iya. Tapi nyawa ini di mana nih Bu? Ini di Sikisala Pak. Sikisala itu mana? Sana. Oh, di sana. Iya. Jadi ada tanah yang dipakai juga untuk ini. Berdasarkan catatan Walhi, kami melihat bahwa ada satu potensi kerusakan yang terjadi hari ini yang cukup masif. Misalnya hari ini di Nusa Kambangan itu diperbolehkan ada penambangan ya, yang dikelola oleh sebuah perusahaan besar
dan saya kira ini akan sangat mengganggu terhadap ekosistem tropis yang ada di kawasan Nusa Kambangan. Kita tahu bahwa kawasan Nusa Kambangan itu menjadi barrier yang sangat dahsyat. Contohnya misalnya ketika terjadi tsunami, kawasan Nusa Kambangan dan juga kawasan Cagar Alam Kidang Pananjung itu menjadi barrier yang menyelamatkan puluhan ribu orang selamat dari tsunami. Bisa dibayangkan kalau misalnya pulau ini terganggu, kota Cilacap itu terancam keselamatannya. Karena kita tahu hari ini Nusa Kambangan juga mengalami eksploitasi yang besar-besaran, di mana sebuah perusahaan swasta besar menambang untuk kepentingan semen. Nah, ada kepentingan yang lebih besar ke depan selain soal pendapatan asli daerah atau selain uang, yaitu keselamatan masyarakat. Ini penting untuk juga diketahui oleh pemerintah daerah, khususnya sebagai pemegang kekuasaan pada wilayah administratif di Nusa Kambangan. Seperti apa sebenarnya hari ini daya dukung Nusa Kambangan? Kami dalam rangka mengantisipasi lebih buruk terjadinya degradasi yang terjadi saat ini akibat adanya sedimentasi dari Sungai Citandui dan sungai-sungai yang lainnya, kami menggagas adanya penyelamatan Segara Anakan, yaitu dengan kita berencana menyelenggarakan Festival Nusa Kambangan dan Segara Anakan. Harapan kami ada dua yang ingin saya raih. Yang pertama, kembalinya wilayah Segara Anakan dan Nusa Kambangan sebagai wilayah konservasi. Yang namanya konservasi itu bukan tidak boleh dilakukan eksplorasi dalam rangka pemanfaatan ekonomi, tetapi dari sisi kita memanfaatkan ekonominya tapi tidak menghilangkan kaidah-kaidah konservasi. Satu hal lagi yang ingin saya capai dengan adanya Festival Nusa Kambangan adalah adanya pertumbuhan ekonomi di wilayah Kabupaten Cilacap dan Segara Anakan pada umumnya. Karena dengan adanya festival ini, harapan kami dari sisi pariwisata tentunya akan banyak pelancong-pelancong yang masuk ke Cilacap, kemudian juga akan banyak orang-orang yang memperhatikan kelestarian dari wilayah konservasi di Segara Anakan dan Nusa Kambangan. Kita singkat cerita juga, setelah perebutan itu, terus si anaknya kan menuntut balik kepada ibunya yang menjelma menjadi Kembang Wijaya Kusuma. Setelah mendapat Kembang Wijaya Kusuma, terus si anaknya itu bilang ke Paku Bono, barang siapa yang akan pengen ini, mintalah Kembang Wijaya Kusuma. Syaratnya ada 3, yaitu ke Bupati Domol pertama, terus ke Dilursi, terus termasuk ke sini.
yang terkenal.